Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatan ya layar saya. Kelihatan, Pak. Oke, iya saya juga baru join, maaf ya. Sama kita kan baru mulai 1945 ya. Oke, nanti di dua pertemuan ini sekarang sama minggu depan ya kayaknya ya. Kita bahas masing-masing command line yang biasa kita bisa gunakan gitu ya di digital forensik. Sekarang di Windows dulu, nanti kita bahas ke Linux. Makanya kemarin Eh, kalau makanya kalau bisa kalian punya Linux gitu. Mau diinstal di VM boleh atau mau install di Docker boleh. Nah, kita sekarang bahas di Windows Command Line tutorial dulu. Oke, ini yang kita bahas ya. Oh ya, ini dari University Baltimore, Towson University. eh ini kebetulan disponsorinya oleh lembaga di Amerika nih, BJA. Saya lupa kepanjangannya apa. Lembaga pemerintahan. Nah, ini akan kita bahas Windows File System, lalu membuat file dan folder. Ini biasanya banyak yang biasa pakai di Linux ya, tapi di Windows juga kita bisa gunakan semua di terminal. Lalu kita copy, delete, network, bagaimana cara perintah network di terminal atau command line ya. Lalu mencari informasi, lalu membuat batch file. Ini bisa kita gunakan untuk menjalankan beberapa perintah sekaligus pakai batch. Ini sampai saya nanti demokan dari yang ada slide-nya. Ya, Windows File System kurang lebih seperti ini ya. Ada C, di C itu ada Windows, ada program file, lalu ada dokumen setting. Di dokumen setting ini eh, berisi file-file yang berhubungan dengan user. Bisa ada all users dan di situ ini ada username. Jadi kalau kita lihat di sebelah sini, bagian di bawah ini adalah user. Ini usernya bisa banyak ya nanti ya. Misalkan Ali, siapa lagi Usman, dan siapapun nah, di sini. Dan di masing-masing user ada desktop, main dokumen, favorit, start menu, dan lain sebagainya. Nah, kalau Windows-nya sendiri ada di mana? Ada di sistem 32. Nah, ini semua file-file yang berhubungan dengan OS ada di sistem 32. Di bukan di Windows ya, di operating system kita kenal ada namanya absolute dan relative path. Di mana absolute path adalah sebuah path. Path itu artinya lokasi ya. Kayak kalau kita buat sance, garis miring itu program files kayak gini misalkan. Saya buka di ini. Ini kalau kita klik ya. eh, Sebentar, ini gimana kalau di Windows. Nah, ini kayak gini nih sebenarnya adalah si path nih. Di PC ini path. Kalau kita lihat lebih jauh mungkin kita bisa lihat di sini. eh, General details. Oh, maksudnya ke sini ya. Sorry, ini harusnya bukan yang ini kali ya. Oke, misalnya ini ya. This. Nah, ini location C itu path ya. Kalau kita buka lebih jauh, misalkan di sini, kita buka lagi. This. Ini kalau kita klik C Laragon ini path. Gitu ya. Nah, absolute path itu path built-in starting from the system root. Nah, jadi kalau ini starting from the system root nih. Contohnya ini adalah absolute path. Kalau relative path itu built from starting from the current location. Artinya saya ada di Laragon. Laragon ini adalah current location si Laragon ini. Dan itu relatif to the present position. Artinya posisi itu hanya path itu hanya menggambarkan tempat kita yang ada saat ini. Contohnya ini root directory, berarti kalau saya mau akses ke bawah ini, berarti dari root, folder ini, folder ini, folder ini, folder ini, gitu ya. Tapi kalau di relative path, ya kita cuma tahu kalau kita tuh lagi ada di folder ini. Untuk coba ke atasnya itu,
Ya kita lebih dekat ke sini aja gitu, nggak perlu sampai ditulis ke atas atas lagi. Misalnya ini C, bla 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 bla. Kalau ini cukup dibuat sintaks buat ke atasnya aja gitu. Nah, contohnya misalnya kayak gini. Ini path ya, ini contoh path. Kalau misalkan absolute path berarti dari D Java beginner hello Java. D Java beginner hello Java. Ini adalah absolute path-nya. Kalau relatif path ya berarti kita akan ada di sini aja nih. Contohnya relatif path. Kita cuma tahu kalau kita ada di advanced Pong Java. Kita nggak tahu di poolnya itu ada di mana sebetulnya. Makanya dia yang di Javanya ini nggak ditulis. Gitu. Ibaratnya kita dalam rumah, tapi kita nggak tahu sebenarnya di luar itu ada apa. Nah, ini example of path. Oke, kalau di Windows kita pasti pakai command prompt ya. Pasti tahu ya pakai CMD. Ini kelihatan ya, gede banget lagi. Apa-apa biar kelihatan. Oke, ini command prompt. Kita lihat di sini eh metode satunya bisa lewat sini, metode duanya bisa taruh dari di atas sini. Contoh misalkan saya mau di sini CMD. Oke, ini langsung kebuka. Oke, jadi bisa langsung dari sini sebetulnya. Ini sebenarnya kita bisa nyari aplikasi apa aja sih, misalkan Word. Oh, kalau ini bukanya ke situ. Kalau ada Word XE, dia nanti akan kebuka. Misalnya di sini bisa dicoba nanti ya. Oke, ini metode duanya. Lalu ketika kita buka, ini adalah yang kita lihat pertama kali ini adalah absolute path nih. Si users Dika ini adalah absolute path di mana saya ada di folder Dika ya, ini folder saya. Nah, root directory-nya C, lalu ada volume drive letter-nya C ini, lalu di dalam C ini ada users, lalu ada FXU. Berarti saya ada di C, di dalam C itu ada users, dan dalamnya itu ada Dika. Caranya bagaimana untuk mengganti ke upper directory? Ini kalau Linux udah hafal ya. Ini berapa banyak yang udah sering pakai Linux? Apalagi di terminal. Terminal Linux. Ada? Coba raise hand yang udah biasa pakai Linux. Atau Windows semua. Belum pernah pakai command prompt. Gimana? Jarang. Tapi pernah ya. Nah, kalau Windows memang rata-rata jarang nyentuh command prompt. Saya juga sebetulnya jarang banget eh, pakai si command prompt ini. Tapi untuk kebutuhan forensik, mau nggak mau kita harus belajar lagi gitu ya. Karena nggak selamanya kita bisa akses ke dalam GUI-nya. Bisa aja misalkan masuk ke apa sistem apa save ya, sistem save-nya, atau kita cuma dapat akses terminal aja. Nah, ini kita coba untuk path using the relative path. Artinya kita pakai relative path-nya, pakai CD titik-titik. Jadi CD titik. Nah, artinya saya naik ke satu folder di atasnya ya. Ini satu folder di atasnya. Gitu. Nah, saya sekarang ada di sini. Nah, saya mau naik lagi ke atasnya. Kita pakai CD lagi. Oke, jadi saya ada di posisinya di C. Pakai relative path ya. Nah, bagaimana sih sebetulnya Windows itu mencari dan menjalankan aplikasi? Nah, ketika saya mau cari Notepad, ya berarti saya cari Notepad FXC ini di current folder. Kalau ada di current folder, dia maka execute. Execute. Nah, kalau nggak ada, dia akan mencari di path yang didefinisikan di Windows. Jadi misalkan saya mau buka Notepad gitu ya. Sorry, di mana ya tadi? Misalkan saya mau buka di sini Notepad. Kalau di sini ada Notepad, nah dia akan eksekusi. Tapi kalau nggak ada, dia akan mencari di path yang di define oleh Windows. Path yang define oleh Windows itu ada di environment variable.
Nah, environment variable. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini. Oke ya. Ini ada path yang di-define, artinya didefinisikan oleh si Windows. Ini kelihatan kan? Oke, kelihatan. Kalau kita lihat di sini sistem 32, berarti semua yang ada di sistem 32 kita bisa jalankan gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini misalnya NASM, di JetBrains saya masukin, ini ada VS Code, nah, ini ada Shell, ini ada Docker, OpenSSH, PowerShell, dan lain sebagainya. Nah, caranya salah satunya pakai ini ya, environment variables. Yang lainnya itu kita bisa pakai eh, ketik path di dalam si ini. Ini semua path-nya tadi ke yang environment variable ya, sama sebetulnya. Nah, dari sini. Cuma ini lebih rapih aja. Tuh. Nah, untuk mengetahui lokasi si notepad-nya ada di mana, sebetulnya kita bisa cari cara gitu. Misalkan notepad, ya kita buka di sini. Ini kebetulan saya pakai Windows 11 ya. Sorry. Jadi mungkin agak beda. Untuk yang di sini dia pakai Windows 10. Oke, kita klik kanan. Nah, kita bisa lihat app setting, misalkan ini agak beda nih. Entah, bisa jadi agak bingung sendiri ya pakai si Windows 11 ini. Kita coba cari lokasinya, harusnya sih share apa? Oh bukan. Oke, ini agak beda nih. Nanti saya coba cari tahu yang Windows 11 ya. Tapi kalau ini Windows 10, kalian bisa langsung klik kanan aja, terus open file location. Atau kita bisa cari di sini dari Notepad Properties ya. Kita bisa lihat di sini Windir System 32 Notepad.exe. Ini ada di sini. Local disk Windows System 32. Harusnya sama. Coba ya kita lihat ya. C System 32. Windows Directory-nya ini. C Windows. Ini mana Windows System. Oke, ini System 32. Pak ada di sini. Nah, ada Notepad exe di sini. Nah, jadi semua lokasi yang ada di sistem 32 ini dimasukin ke dalam path. Ini kalau kita lihat .exe gitu. Nah, ya. Ini harusnya kita bisa jalankan di setiap command prompt. Contohnya misalkan ini kira dulu contoh apa ya? Misalnya notepad, notepad lah ya. Harusnya di sini bisa. Ntar, notepad.exe. Oke, dia langsung buka notepad. Tuh, karena dia sistem 32, kalau kita lihat di pad, udah masuk ke sini. Nah, jadi semua si aplikasi yang ada di Windows di sistem 32 kita bisa jalankan. Mungkin contohnya kita bisa lihat yang di sini yang lain gitu ya. Coba oh ini SNDFall XE bisa nggak? Harusnya bisa ya.
Nah, bisa gitu. Ini konsep di Path ya. Jadi semua yang ada di sini kita bisa jalankan. Misalnya apa lagi? Saya punya magdify.exe. Nah, dia keluar magnifier. Oke. Paham ya sampai di sini? Ada pertanyaan? Belum ada? Ya, saya lanjut. Nanti enaknya sambil eh, cobain. Nanti slide-nya saya kirim. Ya, ini tadi ya, display set search path for executable files. Jadi tadi ya, kita udah coba. Jadi seluruh executable yang ada di dalam path ini, kita bisa langsung ketik di eh, command prompt. Nah, ini cara untuk display root. Ini kenapa nih? Tadi ada chatting. Oh, aman. Oke. Ini display root. Ini untuk sebetulnya bukan display root ya, tapi kita mau melakukan eh, directory listing. Karena kita ada di C, saya mau lihat ada apa aja yang ada di dalam C. Nah, ini yang ada di dalam C. Beda ya, pastinya setiap komputer pasti beda. Lalu kita bisa lihat disk volume label dan serial number. Nah, kita lihat vol. Nah, C ini pakai Windows, ini serial numbernya. Misalnya saya mau ke D ya, karena saya ada D, kita buat lagi aja vol. Nah, ini labelnya adalah HDD data. Ini labelnya C. Apa betul kayak gitu? Kita bisa lihat lagi di sini. Ekspedisi D. Ini HDD data. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang saya mau pindah ke users directory. Untuk clear screen kita pakai CLS. Kita ulang ya, dear. User directory saya punya di sini. Oh, ini harus C dulu. C, lalu masuk ke dir lagi. Ini ada users, caranya cd, change directory, users. Lalu dir, saya punya Dika dan public. Ini FXU, ini adalah usernya dia ya. User saya namanya Dika. Nah, ini kita bisa lihat ini untuk dir, untuk mengetahui folder apa aja yang ada di dalam users. Nah, kalau kita balik lagi sini harus tampilnya sama. Jadi kalau kita ke C, lalu ke users, nah, ada Dika, ada public. Ya, ada Dika dan public. Kalau yang ini, kalau ini dia saya hide ya. Kalau mau lihat semuanya kita help aja. Dia help, Windows ya. Help. Nih. Nah, kita mau lihat display file with specific attributes. Ini A untuk all berarti kan ya. Sorry, A itu untuk atribut di directories H dan lain sebagainya. Coba kita coba dir slash A. Nah, ini all. Jadi kebuka semua. All users, default user, desktop dot ini yang ada nggak di sini juga nggak ada, tapi di sini default ada. Gitu. Jadi kalau mau cari tahu tadi misalkan help CLS. Nah, CLS itu apa sih? Clear the screen. Kalau tadi kita coba lagi apa? Help CD. CD ini apa? Display the name of change the current directory. Ini bisa dibaca semuanya nanti di sini cara penggunaannya seperti apa. Tuh, nah ini masih panjang lagi. Oke, gitu. Oke. Selanjutnya saya sudah ada di sini ya, users. Lalu saya mau pindah ke public. Oke, clear screen biar nggak terlalu banyak. Kita dir lagi. Oke, ini ada beberapa dokumen yang ada di sini beda ya. Ada roaming, ada video sini saya nggak punya. Lalu selanjutnya saya akan lihat help. Ini kalau help ini untuk semuanya ya. Task skill, sistem info dan lain sebagainya. Ini kita bisa lihat tadi vol ya.
It's okay, help Paul. Misalnya. Nah, dia cuma ngasih tahu aja nih. Display this volume label and serial number if they exist. Kalau ada, nanti akan dia kasih tahu. Ini tadi ya. Nah, kita mau lihat owner dari file yang ada di public. Kita lihat lagi help. Dir artinya yang punya file ya. Nah, pakai Q. Dir slash Q. Ini ownernya ke sistem semua. Tapi kalau saya coba ganti, tekan ke sini, lalu dir lagi, cd dika, dir. Nah, di sini banyak ya. Saya mau buat lagi dir SQ. Nah, maka ini yang buat adalah Dika nih. Ini user saya Dika. Lalu di sini ada administrators membuat untuk unzip. Lalu di sini ada out system yang membuat satu folder ini Dika. Itu. Nah, ini ya find of owner kita bisa lihat di sini. Ini owner. Kalau di Linux pakailah. Sebetulnya kita bisa pakai Linux juga sih di sini. Kita bisa namanya pakai terminal. Kalau banyak yang nggak familiar pakai Windows ya, command prompt kita bisa pakai ini sih PowerShell juga. Nah, dia mirip-mirip kayak Linux, hampir mirip kayak Linux. Kalau ini kan command prompt memang Windows banget, tapi ini Linux banget. Kalau ini misalkan saya mau buat touch hello.txt bisa nggak? Oh, touch dia nggak ada. Kalau touch di Linux untuk buat, tapi kalau kita lihat perintah dasarnya misalnya ls, lalu ada mkdir bisa nggak di sini? Kayaknya nggak bisa deh. Ah, mkdir bisa. Ini ada hello, lalu misalkan saya mau remove ya, bisa nggak? rmnr hello, bisa. Nah, jadi ini perintah-perintah Linux bisa kita jalankan di Windows PowerShell, walaupun nggak semuanya ya. Jadi memudahkan. Nanti yang Linux kita bahas selanjutnya. Oke, ini saya sudah ada di sini, lalu eh, saya akan buat folder dan files. ls. Nah, untuk membuat folder sederhana ya sebetulnya make directory mkdir workspace artinya ketika saya buat workspace itu posisi foldernya ada di public karena saat ini saya ada di public. Kita kembaliin dulu. Oke, ada di public sekarang. Lalu saya mau buat namanya workspace. Workspace. Kalau di dir public nggak ada ya. Nah, saya lihat di sini juga di public tidak ada. Public musik, videos dan lain-lain. Saya buat mkdir workspace. Nah, ini langsung kebuat juga di sini. Tuh. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke workspace. Loader workspace isinya kosong. Dan di sini masuk lagi isinya kosong. Oke. Nah, saya mau buat teks tanpa harus buka notepad gitu ya. Ada perintahnya pakai echo, hello world ini isi dari teksnya, lalu first filenya ini nama filenya. Jadi contohnya misalkan sini ya, kita lihat di sini echo, halo nama saya Dika. Contoh file yang baru saja dibuat dengan command home. Oke, nah kita pakai ini tanda panah ya, chevron. Kita buat hello.txt. Nah, tadi, nah ini sambil saya buktiin ya. Nah ini langsung jadi hello.txt. Kalau kita buka isinya always sama dengan yang saya inputkan di sini ya. Tuh. Oke. Nah, untuk melihat konten dari file tanpa harus membuka, kita bisa pakai type. Ini kita buka lagi ya, dir ada hello ya. Jadi type hello.txt. Oh ya,
Anyway, kalau misalkan kita mau lebih mudah gitu ya, di sini kita cukup pakai ketik aja salah satu karakter, misalkan H gitu ya, hey gitu. Kalau H ada di banyak nanti muncul banyak. Kalau hey kita pakai tab, langsung berubah jadi hello.txt. Jadi menghemat waktu. Ini halo nama saya Dika, ini adalah contoh file yang baru saya dibuat dengan command prompt. Seperti itu. Kalau di Linux pakainya cat. Coba kita lihat di sini. PowerShell bisa nggak? Di public. Oke, CD workspace. Ya, ada nggak di sini cat? Hmm. Oke, nih sama mirip-mirip cat hello.txt. Nah, ini yang kok di PowerShell. Makanya kalau memang lebih familiar di Linux, PowerShell lebih banyak membantu. Oke, saya lanjut ya. Oke, ini kita sudah membuat file, kita sudah lihat file. Nah, tadi kita buka juga udah ya konten file dengan Notepad. Nah, sekarang kita mau eh, membuka menggunakan Notepad dari command prompt. Nah, kita tinggal buka Notepad.exe lalu hello.txt. Oke, oke. Ya, kelihatannya kayak magic ya, jadi kayak hacker gitu di command prompt padahal biasa aja. Gitu. Oke, lanjut. Bagaimana cara melakukan copy dan delete? Sederhana. Copy kalau di Windows pakainya CP, di Linux pakai CP, kita sekarang pakainya copy. Copy, saya punya hello. Ini pastikan ya masih ada di workspace nih. Hadir di sini ada ya. Yo copy hello.txt jadi hello baru dot one files copied. Nah, ini jadi satu tercopy. Ini harusnya kalau kita append bisa nih. Oh, di ini adalah file baru. Hello, hello underscore baru dot txt. Kita lihat nih, coba-coba juga karena saya juga udah lama nggak jarang pakai command Windows, tapi kita harus tahu. Hello baru, nah ini replace. Kalau kita coba help echo, parameter display, oh nggak ada. Oke, nanti kita cari ini. Nah minimal kayak gitu ya. Ini udah di copy, ini bisa dihapus saja kalau gitu. Hapus itu del ya. Kita buat del hello baru. Hapus, kita coba copy lagi hello.txt jadi hello baru.txt. Sorry, bukan CP, copy. Karena ini di Windows. Oke, kita sudah duplikat. Kita oke, misalkan dilihat lagi Q, sorry, file not found. Ini ada di mana sih? Dia ini di sini kok. Oh, salah. Nah, ini ya kelihatan yang buat adalah Dika dan Dika. Nah, kita mau copy file ke lokasi yang berbeda. Oke, kalau ini tadi saya ada di dalam workspace, nah saya mau copy masuk ke atasnya. Jadi ada di public. Caranya gimana? Kita pakai relative path-nya. Gitu ya. Jadi copy hello baru misalnya nih. Untuk kan kita buka dulu sebelahnya sebelumnya. Oke, tadi oh sorry di sini nggak ada ya untuk yang hello baru. Kita masuk lagi ke workspace, CLS dir ada hello baru. Jadi kita pakai copy sekarang hello baru.txt masuk ke users public slash users slash public. Nah, ini pakai relative path. Oke. Ini kalau kita pakai eh, si
absolute path bisa kayak gini, misalkan hello2.txt. Oke, bedanya di mana? Sama aja. Kita lihat di atas, ada hello baru dan hello 2. Gitu ya. Ini kita pakai relative paths, ini kita pakai absolute path. Artinya kita harus tahu persis di C, user, public, dan lain sebagainya. Kalau ini dalam lingkupnya dia aja, jadi masih tetap ada di si folder public tuh. Tapi di atas workspace di folder yang lain. Oke, kita lihat. Nah, ini contohnya. Nah, ini saya mau copy to a new folder workspace to without using cd command. Kita tetap ada di workspace, tapi kita nggak usah cd bolak-balik ke sana gitu ya. Nah, kita buat workspace tuh namanya. Workspace, sorry, mkdir. Kita buat workspace tuh pakai si absolute path, relative path. Ini harus spellingnya gini ya. Kebalik kalau Linux sama Windows. Workspace 2. Nah, kalau kita lihat berarti dia akan membuat folder di sini. Namanya workspace 2. Kita enter. Nah, jadi workspace 2. Oke, workspace 2 sudah dibuat. Lalu kita bisa lihat directory workspace 2 tanpa harus lari ke public nih. Kita pakai dir aja. Dir workspace 2. Oke. Nah, ini file not found, artinya masih kosong workspace 2. Lalu bagaimana caranya kita mau copy file yang udah kita buat tadi ke workspace 2 tanpa harus cd lagi. Kita lihat aja di sini ya. Jadi copy, saya mau copy hello baru ke atas ya. Jadi di atas ini kita punya workspace 2. Oke, kita lihat di workspace 2 apakah sudah ada? Sudah ada. Nah, kita balik lagi lihat directory listing. Dir workspace 2. Nah, ini udah masuk. Hello baru 2012 ya 2012 ya. Oke. Selanjutnya kita mau copy semua folder. Nah, semua folder workspace ke dan ke folder namanya workspace 3. Ini namanya pakai Xcopy. Jadi kalau kita lihat di sini Xcopy help help Xcopy. Ini banyak nih. Source, ada destination, ada A. Nah, ini untuk si perintah parameternya. Banyak. Kita bisa pelajari di sini. Hmm. Nah, contohnya kita mau buat dari workspace ke workspace 3. Ntar di sini nggak ada ya, folder workspace 3 tuh nggak ada juga. Jadi kita bisa bikin Xcopy, eh, Xcopy workspace. Nah, ini kita harus masuk ke public. Lari dulu ke atas, Xcopy workspace, jadi workspace 3. Kalau kita lihat di sini, workspace 3 nggak ada ya. Kita pakai Xcopy, file directory, directory. Nah, copy jadi di dalamnya masuk juga filenya. Udah hello dan hello baru. Coba kita buat ya, dir workspace 3. Nah, ada 2. Oke. Ini jadi folder dan semua folder isi foldernya di copy. Nah, ini untuk rename, nah, kita pakai ren. Misalkan saya punya masuk ke workspace 3 ya. Workspace 3, kita buat ren hello baru. Yang lama kita buat yang baru. Hello rename. TXT. Jangan lupa TXT-nya ya. Kalau nggak pakai TXT nanti nggak akan bisa dibuka. Untuk merubahnya lagi kita harus kasih TXT lagi. Oke, nah, kita lihat di workspace 3 udah jadi hello rename.
Oke, nah sekarang kita mau delete, delete tuh langsung aja pakai del ya. Jadi udah di demokan ya. Del hello, rename, hadir lagi, hilang dan sini sudah hilang. Lalu untuk delete folder, yang pertama kali kita harus lakukan adalah delete semua ininya, semua file yang ada di folder. Lalu kita remote, remove foldernya. Contohnya misalkan saya mau ke workspace ya, workspace. Oke, ini saya udah di workspace. Lalu di workspace ada dua di sini. Untuk delete semua pakai del bintang titik bintang. Artinya semua file name yang bintang sebelah kiri ada file name-nya, bintang sebelah kanan adalah extensionnya. Dia akan menghapus seluruh yang ada di bawah folder workspace. Oke, dikasih peringatan yes. Setelah selesai kita tinggal rm dir workspace. Tapi sebelumnya kita ke atas dulu ya. Yang akan nemu rm dir workspace. Oke, kalau kita lihat di sini di public workspace sudah nggak ada. Nah, ini kita untuk mengubah ke drive yang berbeda. Tadi sudah didemokan ya untuk saya punya D, kita tinggal ganti D aja. Nah, listing aja di sini bisa kita bisa listing pakai Q misalkan. Oh, sorry, Q. Bisa lihat banyak dengan si apa usernya bisa kelihatan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk file dan directory, manipulasi file directory. Jadi kalau biasanya kita klik kanan new folder, klik kanan delete, klik kanan copy, klik kanan paste. Nah, sekarang pakai command prompt. Belum ada? Aman? Aman ya. Oke, kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Nah, ini networking. Mungkin sedikit banyak udah pernah tahu ya, untuk networking kita pakai IP config aja sebetulnya. Atau kalau di Windows tinggal diklik bagian sininya ya. Kita lihat wirelessnya misalkan connect kemana, IP-nya berapa. Kalau dipakai command prompt tinggal di IP config. Nah, kita bisa lihat di sini ini IP address saya ya. 192.168.18.4. Lalu ini gateway yang digunakan, ini subnet mask-nya. Tuh, sederhana. Lalu kita ping, biasanya kalau main game nih ya, atau mau ngecek kualitas jaringan, kita ping aja. Ping google.com. Nah, ini harusnya semua orang dapatnya beda-beda nih. Bukan ini aja. Karena Google nggak mungkin di satu IP. Punya banyak IP. Nah, kalau kita browse gitu ya di sini, kita pakai IP, keluarnya Google juga sama. Gitu. Kalau misalnya di ping lagi, masih sama ya 120. Mungkin yang lain ada yang mau ngasih IP untuk Google di ping. Nanti kita coba di sini. Coba ping di laptop. Punyanya pakai handphone semua ya. Ping di laptop terus dapat IP-nya berapa. Taruh di sini. Di chat nanti saya coba. Ada yang coba? Oke, selanjutnya. Nah, ini ping IP sama aja ya. Tadi IP yang ada di sini kita ping, nggak akan ada perubahan sebetulnya. Ini akan dia memberitahukan reply-nya berapa banyak gitu ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan respon nih. Biasanya di time. Menyelesaikan berarti lumayan cukup cepat lah ya. Normal. Oke, bahasan selanjutnya untuk mencari informasi di dalam Windows ya. Gitu. Jadi kita akan lihat ya beberapa contoh perintah yang bisa digunakan untuk mencari informasi. Ini kita help, bisa pakai help find.
CLS dulu. Help, find. Kita lihat di sini. Find lalu spasi garis miring V artinya display are lines not containing the specific string. Nah, lalu display only count of lines. Nah, ini kita coba sekarang ya. Jadi saya mau coba find hello. Ini ada di workspace 3. Workspace 2 hello baru. Oke deh. Ya sama ya, kurang lebih sama. Kita lihat find hello baru. Nah, ini nggak ketemu. Sini di hello baru nggak ketemu. Karena kalau kita buka hello baru isinya adalah halo, bukan hello. Nah, kita coba lagi halo. Nah, dia akan ketemu halo nama saya di contoh. Ini kita cuma pakai find aja ya. Coba kita misalkan pakai slash v. Kita lihat bedanya apa. Find slash v. Nih, dia nggak nemuin. Harusnya display all lines not containing the specific string. Karena ini satu line jadi nggak ada. Bisa dilihat ya. Nah, misalkan pakai C, count ada nih di line satu. Tuh. Nah, ini bisa digunakan betul perintah-perintah ini berguna kalau misalkan kita pre-processing gitu ya. Saya dulu pre-processing pakai Linux ya pakai perintah-perintah kayak gini. Tuh, bikin satu perintah gitu ya, pakai type, pakai find, pakai cat misalkan atau pakai echo tadi ya. Untuk misalkan saya mau menghilangkan beberapa line of code yang ada di atau line yang ada di txt file. Nah, bisa pakai ini. Gunaannya sih sebetulnya bisa di situ. Jadi otomasi ya, nggak kita harus buka satu-satu. Nah, ada untuk perintah untuk eh, melihat sistem informations. Nah, pakai sistem info. Sistem info. Kita lihat di sini. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini semua informasi dari komputer atau laptop kita ya. Ini ada OS name-nya, version, manufacturer, terus kita juga bisa dilihat di sini hotfix-nya, artinya update-nya ya. Saya ada 6 kali update nih. Sekarang baru diinstal ulang sih. Dan network card juga bisa lihat, Bluetooth-nya, lalu hypervisor untuk Hyper-V. Ini untuk virtualisasi yang kalau kita pakai di ini ya, di Linux, di Linux yang Windows. Oke, ini next kita lihat. Nah, kita bisa pakai piping. Artinya piping ini ada pipeline ini menjalankan 2 perintah atau 3 perintah dalam satu waktu. Pakai sistem info. Tadi find kita udah coba ya. Jadi kita coba di sini CLS dulu, sistem info, lalu find. Misalkan kita mau lihat OS name. Nah ini harus ini ya exact match. Kalau nggak akan ketemu. Nah, dapat Microsoft Windows 11 Pro. Lalu kita pakai OS version. OS versionnya ini build 2261. Nah, BIOS versionnya ini. Lenovo ini 2021. Ini sebetulnya ini untuk memudahkan aja sih. Di sistem info ini semuanya ada. Nah, misalnya OS name, nah ini kan ada OS name ya. OS version di sini juga ada OS version. Nah, kita bisa misalnya kalau mau pakai manufacturer gitu ya. Bisa juga di sini tulis saja di sini di case OS manufacturer. Oke.
Nah, ini Microsoft Corporation. Ini juga sama ya, manufacturer Microsoft Corporation kayak gitu. Ini pipeline untuk menjalankan sistem info, kemudian akan mencetak eh, yang akan kita cari, Fine OS version. Oke, lalu ada WMIC. Kalau kita lihat di sini ya, health-nya ada health WMIC. Nah, ini deprecated ini di Windows 11 ya, kayak Windows 10 enggak kayaknya. Nah, kita bisa lihat semuanya di sini ya. Ini sebetulnya untuk sistem ini bisa password, bisa user dan lain sebagainya ini semacam apa ya? Windows Toolkit. Contohnya kita mau buat WMIC, oke. WMIC komputer sistem. Kurang S. Oke. Nah, ini semuanya nih sama sebetulnya sama yang kayak tadi. Nah, tapi ini kita bisa pakai query. Query-nya pakai kita daripada kita pakai pipeline gitu, kita bisa langsung aja ambil dari sini. Misalkan ada nih PCS system time, kita masukin di sini, kita akan lihat nah, dua misalkan atau apa lagi. Saya mau lihat di sini, misalkan ada last load info misalnya. Nah, ini nggak ada. Atau kita mau di sini current time zone, bisa time zone. 420 lalu misalnya get manufacturer Lenovo. Oke ya. Lalu selanjutnya, nah kita bisa lihat juga nih CPU disinformation. CPU gate name. Oke, ini Intel Core i7 generasi 8. Lalu saya mau lihat lebih lanjut lagi. Kita lihat disk drive ya. Ini untuk hard disk drive, gate name, koma model, koma size. Oke, ini saya ada dua ya sebetulnya. Ini WDC yang pertama 1 tera, yang kedua 1 tera juga. Jadi ada 2 tera di sini. Oke, nah kita bisa juga lihat MAC address dan description. Namanya MAC address, lalu description, description, NIC. Oh sorry, bukan disk drive. NIC, Network Interface Card. Oke, nah ini semuanya yang ada di network ya, network interface. Jadi saya punya IP-ps6, network monitor, ada apa di sini? WiFi, ada Bluetooth-nya, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat juga list proses. List proses ini kayak task manager ya. Yes, list brief. Nah, ini adalah proses-proses yang berjalan di laptop saya nih. Kita lihat di sini banyak. Ada registry, ada juga beberapa aplikasi. Ini ada NVIDIA Display, dan lain sebagainya. Nah, kita mau lihat Chrome browser proses. CLS, WMIC, proses, listrik. Ini semuanya sama aja sebetulnya. Pakai pipe, lalu di sini find Chrome. Jadi nggak ada nih, saya nggak jalanin browser lain guys, karena Arc aja. Nggak ada Chrome juga di sini. Jadi nggak ada Chrome sini. Cuma misalnya saya coba Arc ya, ada namanya Arc browser, harusnya masuk. Proses live breathe, breathe. Nah, ini nggak ada masuk juga.
Misalnya kalau ada Chrome XE dia akan jalan nggak keluar Chrome semua karena saya nggak pakai Chrome di sini. Oke, nah selanjutnya kita membuat batch file. Jadi kalau di Linux itu, di Windows itu ada namanya .bat nih. Mungkin pernah dengar ya. Nah ini semacam executable scripting ya sebetulnya scripting yang bisa kita double klik gitu, jalan kayak .exe. Oh, nah ini contohnya ya. Misalkan saya mau bikin di Notepad ya. Di sini saya masuk dulu ke mana? Workspace, di Workspace 3 misalkan. Lalu saya akan buka Notepad, C, harusnya bisa nih, ada nggak di sini? My Batch, Notepad. Nah, dia akan bikin new file baru namanya mybatch.bat. Di sini kita buat scriptnya, ini echo. Halo echo, hello world, pause, save. Nah, kita lihat di sini, dir, di sini udah ada ya, my batch pad. Sorry, ini kayaknya saya salah nge-save nih. Save-nya, save as. Nah, ini salah kan. Harusnya all files supaya dia bisa jadi. Oh, udah jadi .bat. Sorry. Ternyata bisa langsung. Sekarang kita mau jalankan langsung aja. My batch.bat. Fungsinya dia cuma akan menampilkan hello world. Di situ ada pause. Ya, udah untuk ini ya, ada inputan keystroke dari user aja. Oke, tadi sudah kita lakukan ya. Nah, ini contoh ya. Misalnya saya mau bikin sysinfo.bat. Coba lagi notepad.exe sysinfo.bat gini. Jadi, ini kita create new file. Ini saya udah ada contekannya ya. Ntar saya copy dulu semuanya. Yes. Copy. Ini nggak bisa di copy. Ah, sorry, nggak bisa di copy ternyata dari si notes sebentar. Nih, saya ambil dulu dari sini deh. Ini sebetulnya ada di sini. Oke, nah ini ya contohnya Echo O. Nah ini sebagai pemanis saja nih nanti. Terus ini kan sama ya sistem info FileOS hardware information. Kita buat total physical memory. Ya, kita save di sini. Lalu saya akan coba jalankan dir. Sini ada ya sysinfo bat. Oke. Nah, jadi dibuat lebih rapi gitu ya. Terakhir dia akan membuka si Microsoft ini nih, start page. Oke, seperti itu. Nah, sebenarnya udah selesai ya. Oke, nah udah selesai. Ada pertanyaan sebelum itu? Sebelum saya akhiri. Nah, ini adalah tugas kalian. Kalian buat sysinfo.bat yang tadi ya, yang ini, supaya bisa dipanggil di semua folder. Caranya gimana? Nah, ini kita mau kopikan di folder boleh atau mau taruh di sini boleh. Kita harus modifikasi pet variable, pet yang tadi kita lihat di sini ya. Nah, pet yang kita lihat di yang ada di sini modifikasi supaya dia bisa masuk ke say user public workspace 3. Tambahin ke sini. Tambahnya gimana? Tadi clue-nya adalah pakai environment variable. Jadi sehingga kalau di sini ada sysinfo.bat ya, saya copy. Kalau dijalankan di sini kan dia langsung bisa ya, karena filenya ada di situ. Betulnya. Nah, ini udah ini tinggal copy aja sih sebetul kalau filenya. Kita tunggu dulu.
Oke, nah ini biarin aja ini kebuka. Oke, lalu eh, kalau misalkan saya pindah gitu, misalkan ke workspace, workspace 2, ketika saya ketik sysinfo but harusnya dia kebuka juga. Itu untuk caranya tadi dimasukin ke si environment variable ini. Gitu. eh Silahkan dikerjakan ya ini nanti kirim ke email nanti setelah ini saya kirim slide beserta requirement tugasnya. Atau nanti bikin aja satu video juga di situ kecil aja berapa detik lah untuk mendemokan itu caranya seperti apa terus demonya seperti apa gitu. Sa- Ada yang mau ditanyakan sebelum saya absen? Nggak ada. Kalau nggak ada saya absen dulu ya. Ini tanggal 8 Mei. Abdurrahman Hakim ada? Nggak ada ya. Ali Usman? Ya, hadir Pak. Ya, masih semangat ya. Iya Pak. Hmm. Edi ada Edi. Hadir, Pak. Lalu Habibi, Hadir, Pak. Ilham Hamdi Eka Putra. Ilham hadir, Pak. Nah, ada Ita ada. Hadir, Pak. Ada Hulis. Hulis nggak ada Hulis. Mufid Triono. Hadir, Pak. Oke. Ponsianus Prayogo. Hadir, Pak. Ada. Romi. Romi hadir Pak. Romi ada. Lemes banget Rom. Eh, semangat Pak. Yuni ada Yuni. Nggak ada. Henry. Ada Hisham. Lamdes. Muhammad Faturozi. Hadir, Pak. Ada Oki Alfian. Hadir, Pak. Oke, Pak. Lagi di kereta nih Oki kayaknya. Rizky ada Rizky. Ini nggak ada. Toto Wahyudi. Nggak ada. Yudi Kurniawan. Nggak ada. Zulfa ada Zulfa. Zulfa hadir, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Sebentar lagi saya kirim ini ya. Oh, mungkin di e-learning aja ya, supaya lebih jelas untuk requirement tugasnya. Jadi upload di e-learning. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak.